Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang ini, kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, "Ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan." Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu. Bila semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di depan pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pendidikan penting untuk mempersiapkan masa depan. Pendidikan akan menjauhkan orang dari kebodohan. Selain itu,
Pendidikan akan mengembangkan potensi yang terdapat di dalam diri seseorang. Pendidikan pada masa muda merupakan investasi yang tepat yang akan memberikan manfaat besar di hari tua kelak. Artinya, pendidikan bukan hanya berguna untuk seketika waktu saja, melainkan di sepanjang hidup. Selain itu, pendidikan memang lebih baik diberikan ketika seseorang masih cukup muda, yakni ketika ia relatif lebih mudah berubah ke arah yang lebih baik. Maka sepanjang hidup akan dia jalani sesuai dengan didikan yang dia terima. Didikan akan memampukan orang untuk memilah jalan bijak dan bukan jalan kefasikan. Kemampuan untuk memilih itulah yang akan menentukan kesuksesan hidup. Tentu saja kisahnya akan jauh berbeda bila orang tidak diberikan pendidikan pada kesempatan yang paling baik di dalam hidupnya, yaitu pada masa mudanya. Ini mencakup masa kanak-kanak sampai mencapai taraf kematangan. Bila di dunia ini ada hal yang tidak mudah ditunda-tunda, maka pendidikan anak adalah salah satunya. Namun perlu dipahami bahwa yang dimaksud dengan pendidikan bukan sekedar memberi anak makan, menyediakan pakaian, dan ruang tidur yang nyaman. Bahkan membentak atau memasukkan anak ke sekolah Kristen pun bukan sebuah pendidikan. Pendidikan mencakup tindakan mengajar, menasehati, mendisiplin anak, dan seterusnya. Mendidik adalah sebuah upaya membentuk karakter hingga anak hidup takut akan Allah. Ingatlah bahwa Amsal ini adalah perintah, bukan usulan. Orang tua yang tidak mendidik anak berarti membiarkan mereka menjadi perusak dunia. Maka orang tua harus menyadari bahwa masa untuk mendidik anak begitu terbatas dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apabila kesempatan emas itu bergulir begitu saja, tentu orang tua harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus meneguhkan kami, agar kami hidup sesuai dengan firman-Mu, dan kami belajar mendidik anak-anak kami, adik-adik kami, anak-anak yang masih muda di bawah usia kami, sehingga mereka boleh mengenal firman Tuhan dan nantinya mereka hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabangnya yang mungkin saat ini sedang sakit, terbaring di rumah sakit maupun di rumah. Mari Bapa, Engkau yang akan memberkati mereka. Pulihkan kesehatan mereka, sembuhkanlah mereka dengan kuasa-Mu. Anak-anak yang hari ini memasuki pendidikan atau mungkin masih memasuki sekolah setelah beberapa hari liburan, Tuhan berkati supaya mereka semua semangat dan bersukacita. Demikian juga jemaat Tuhan yang memulai pekerjaan di tahun 2024 ini, Tuhan terus memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami dan biarlah hidup kami boleh dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.